من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول عظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Hadirnya kita di sini. Bermohon berdoa kepada Allah, Bapak Ibu. Ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin ibadah-ibadah yang kita kerjakan di mata Allah bernilai sia-sia. Seperti Allah firman dalam surah Al-Baqarah yang nanti bacakan di ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ibadah Allah perintahkan kepada kita agar kita bertakwa. Bapak Ibu serta muslimin muslimah yang kami banggakan, di awal khutbah kami mengajak diri kami dan kita semua pastikan bahwa kita adalah orang-orang bertakwa. Tidak ada gunanya kita hidup panjang usia kita kalau kita tinggalkan dunia tidak membawa pendidikan takwa malam dan malamlah hidup kita. Maka kami pribadi dan kita semua catatkan dalam diri kita masing-masing bahwa saya adalah orang-orang bertakwa. Saya anak orang bertakwa. Saya orang tua yang bertakwa. Saya pemimpin yang bertakwa. Saya suami yang bertakwa. Saya istri yang bertakwa. Karena kalau kita hidup tanpa takwa, gagal dan gagal hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami muliakan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surat 22 ayat 37, di mana Allah gambarkan tentang ibadah kurban dan apa tujuan ibadah ini. Apa kata Allah kepada kami muliakan? La ilaha sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah luhurnya daging hewan korban, wala dimauha dan darahnya, wala yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah taqwa minkum, ketakwaan darimu. Maka jelas bagi kita ibadah apapun pastikan ibadah itu mendekatkan kita kepada takwa. Kurban mana yang sukses? Kurban yang panitianya bertakwa. Kurban mana yang sukses? Kurban yang pesertanya bertakwa. Kurban mana yang sukses? Yang mengambil kurban, masyarakat yang hadir adalah masyarakat yang bertakwa. Bahkan Bapak Ibu yang kami muliakan, surah Al-Baqarah 197 tentang ibadah haji. Mari kita perhatikan, Pak Haji dan Bu Haji serupa perhatikan. Orang yang sudah umrah serupa perhatikan. Dan kita yang berniat haji dan berniat umrah serupa untuk memperhatikannya. Apa kata Allah? Al-Baqarah surah kedua ayat 197. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah
muka bumi. Bahkan farada fihinna al-hajj. Barang siapa mengerjakan ibadah ini pada haji, perhatikan. Fala rafasa, maka janganlah dia berkata jorok. Pastikan Pak Haji dan Bu Haji dan siapapun kita mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini, kita tidak akan berkata jorok, walau suka tidak berbuat maksiat. Pastikan Pak Haji dan Bu Haji, orang-orang yang sudah umrah, dan kita semua pastikan kita tidak berbuat maksiat. Walaupun dan tidak bertekad, pastikan sekali lagi Pak Haji dan Bu Haji, orang yang sudah umrah, dan siapapun kita yang ingin menjadi orang bertakwa, jangan bertekad. Rasakan apakah kita ada tipe-tipe seperti ini, mudah emosi, mudah bertekad, suami istri, orang tua, masyarakat, pemimpin, kalau perhatikan, walau tidak, jangan bertekad, lihat dalam melaksanakan haji. Dalam melaksanakan haji tidak dibenarkan bertekad, dan di luar haji kita buktikan dengan haji kita dengan tidak bertekad. Wa ma ta'malu min khairin ya'lamuhu. Segala yang kamu kerjakan berupa kebaikan Allah pasti mengetahuinya. Wa tazawwaju fa inna khaira dzati taqwa. Bertakwa, berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah wahai orang-orang yang cerdas. Kalau ingin tahu kita cerdas atau tidak cerdas, pastikan kita adalah orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kamu pilih yang hati muliakan. Hari ini kita berkumpul di hari yang agung, hari raya Kurban, hari raya pengorbanan. Kamu pilih dari makhluk. Banyak orang mengira korban hanya menyembelih sapi atau kambing. Padahal sesungguhnya yang paling berat bukan menyembelih hewan, tetapi menyembelih hawa nafsu. Menyembelih hawa nafsu itulah takwa. Yang paling sulit bukan mengeluarkan uang, tetapi mengeluarkan kesombongan dari hati. Mengeluarkan kesombongan dari hati itulah takwa. Yang paling berat bukan membeli hewan kurban, tetapi memotong sifat tamak, sifat iri, dendam dan cinta dunia. Hari ini banyak memikirkan ya, kami tidak dengar. Rumah besar, tetapi hati sempit. Pendidikan tinggi, tapi akhlak rendah. Teknologi maju, tetapi iman berlemah. Kenapa? Karena kerusakan tidak dipotong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang harus kita potong sebagai sumber kerusakan dalam diri dan masyarakat? Yang pertama, kalau ini yang nanti muliakan, potong kerusakan dalam hati. Siapa itu hati yang Allah? Kerusakan masyarakat sering dimulai dari hati. Rasakan diri kita masing-masing iri. Adakah ada kita yang sifat iri? Kalau ada, pasti belum bertakwa. Sifat dengki, sombong, cinta dunia, hasad ria, bangga ketika dikatakan hebat, dendam berbenci. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging, jika ia baik, maka baik seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak seluruh jasad. Ketahuilah itu adalah hati. Hari ini kamu ingin saudara bermusuhan karena warisan, satu lahir, harta bukan dia yang mencari, tapi bisa rusak hubungan silaturahmi. Tetangga bertengkar karena iri, kawan pecah karena dunia, rumah tangga hancur karena ego. Maka takwa lagi mengajarkan, potong kesombongan, potong iri hati, potong ego. Kalau kita mampu menyembelih sapi, kenapa tidak mampu menyembelih amal kita? Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kita yang nanti mulia, potong kerusakan dari syahwat. Kamu jadi dari Allah. Hari ini banyak keluarga rusak karena syahwat, zina, perselingkuhan, tontonan Arab, aurat dibuka, media sosial tanpa batas,
luar biasa. Padahal Allah sudah ingatkan bahwa iman dan bertakwa. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Perhatikan dalam ini, Allah tidak hanya melarang zina, tetapi melarang mendekatinya. Hari ini banyak orang berkata, sekedar biasa lebih apa salah. Sekedar teman dekat, sekedar hiburan. Padahal dari situlah kehancuran dimulai. Maka korban hari ini sepakat kita mau bertakwa, potong makanan haram, potong hubungan haram, potong kebiasaan maksiat tersembunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa ilaika kerusakan menyebar. Rasulullah SAW pernah memberikan perumpamaan tentang masyarakat seperti sebuah kapal. Sebagian berada di atas, sebagian berada di bawah. Orang bawah berkata, kalau kita lubangi saja kapal ini, kita mudah mengambil air. Kalau dibiarkan, semua tenggelam. Kalau dicegah, semua selamat. Hadis riwayat Bukhari. Hari ini kemudian yang kami muliakan, narkoba dianggap biasa, dunia online dianggap hiburan, riba dianggap normal, awal dianggap model, maksiat dianggap kebebasan. Kalau dibiarkan, masyarakat pasti akan tenggelam. Maka Abang Ma'ruf mengingatkan, bukanlah kebencian, tetapi kasih sayang agar kapal rumah tidak tenggelam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu memotong kesombongan dengan curhat cinta dunia, membuang sifat lama, mengalahkan hawa nafsu. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita orang yang bertakwa. Tabiru yang berbangsa, la'alakum turhamun. Allahu Akbar, 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 wa ilaihi hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, kita berdoa untuk qadi wa la ta'budu illa wa muslimin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, penduduk surga yang berada dunia yang nanti muliakan. Di khutbah kedua tadi diingatkan kita firman Allah yang luar biasa. Dalam surah Al-A'raf surat 7 ayat 179. Mari kita ayat yang ke-9. Ini akhir program. Mudah-mudahan ayat ini betul-betul menyentuh hati yang banyak tegas dan menyentuh kita semua. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na fi jahannam, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam. Hasiran minal jin, dengan banyak dari kalangan jin, wal jin dari manusia. Neraka itu akan banyak diisi oleh jin dan manusia. Jin dan manusia seperti apa? Inilah yang harus kita koreksi. Jangan jin dan manusia kita yang disebutkan. Jin dan manusia seperti apa, Bapak Ibu? Lahu qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakan untuk bertanda kebesaran. Anak-anak yang kita Allah berikan kita untuk bertanda kebesaran Allah. Kenapa bumi ini seperti ini? Kenapa jalan-jalan kita seperti ini? Pasti ada yang menjadikan maka dunia. Tidak yusiruna biha. Tapi tidak digunakan untuk bertanda kebesaran Allah. Adalah yang telah kita seperti ini. Tidak menyangka Al-Quran, tidak membaca kata-kata Allah. Walau azramu la yasma'una biha. Dan mereka memiliki ketika. Tidak boleh digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Telinganya ada. Hayal sholat, hayal sholat. Mari sholat. Mari mungkin mainankan kepada Allah. Dia punya telinga, tapi dia tetap punya aktivitasnya. Orang seperti ini kemudian apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Bentar lagi kita akan menjadi sapi, kambing. Kita mengatakan sapi dan kambing itu tidak. Orang yang punya
telinga, punya mata, punya hati, tapi tidak tega dengan Allah. Ulaika kal an'am. Mereka sama dengan kambing-kambing itu. Sama dengan domba-domba itu. Sudah kami yang mengatakan. Allah yang mengatakan itu. Bahwa Allah bahkan mereka lebih sesat dari kambing-kambing itu. Ulaika al-mu'min itu. Mereka yang orang yang Allah adalah apakah sakit dengan orang mulia? Apakah termungkin dalam kebenaran orang mulia? Atau hanya kalau lalu kita mau melakukan sesuatu lagi? Ya, yang seperti ini. Allah mesti mengatakan apa soleh kesini إلى الذين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وتبيك بيننا وبين الخيرات هذه والخوف يا الله يا رحمن يا رحيم di hari raya Idul Adha yang ternyata kami benar-benar bertobat kepada Allah. Kami mohon ya Allah dengan hati jaga dunia ini sebelum mendapat bulanmu buat kami ya Allah. Kami mohon ya Allah dengan hati jaga dunia ini ya Allah sebelum surga syekh kami ya Allah. Allah berdoa hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanallahi wa bihamdihi wa yusibur wa salamun alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.